Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala tabarakallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wanfa'una 'ala ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat salat tarawih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus Bapak Takmir, Kepala Takmir yang kami hormati. Kita bersyukur di malam hari ini bisa melaksanakan sholat tarawih bareng imam sampai selesai. Nabi menjelaskan man sholla ma'al imam hatta insarafa kutibat lahum qiyamul lailah. Siapa yang bisa sholat bareng imam berjamaah sampai selesai, maksudnya enggak bolos, enggak bubar, maka baginya ditulis seperti sholat semalam suntuk. Padahal sholat semalam suntuk itu kalau zaman Nabi ya kan begitu berat. Sholat bareng imam di zaman Nabi juga berat, karena imam itu bacanya panjang-panjang. Sementara saya tadi kan di BCI bacanya pendek-pendek. Wah, jadi bacaannya pendek tapi pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Itu kan berarti alhamdulillah anugerah. Kemudian kita juga bersyukur malam hari ini Allah berikan keimanan, kesehatan, serta waktu longgar. Ada seorang fuqaha menjelaskan qad kanat lakum shahihat walam yakun itasaat. Ada manusia yang diberi keimanan, diberi kesehatan, tapi dia tidak punya waktu yang longgar, jadi sibuk, super sibuk. Kemudian kebalikannya, qad kanat lakum ittasaat walam yakun shahihat. Ada yang dia orang beriman diberi waktu longgar tapi nggak sehat, nah, jadinya nggak bisa hadir juga. Nah, kita ini bisa gabungkan ketiga-tiganya, diberi keimanan, diberi kesehatan, sama diberi kesempatan. Kan ada orang itu beriman sehat tapi nggak sempat, ada yang sempat kemudian dia imannya bagus tapi nggak sehat, jadi nggak bisa. Ada yang sehat sempat tapi nggak punya iman, ya podo wae. Jadi nggak bisa semua intinya itu. Nah, kita menggabungkan tiga-tiganya. Jamaah rahimakumullah, di malam hari ini karena berkaitan dengan nuzulul Quran malam 17, kalau Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal itu kan bahwa Allah turunkan Al-Quran di malam 17 itu ketika perang Badar, ya, yaumal talqal jam'ani. Itu ternyata turun itu pas ketika perang Badar. Tapi ketika turun ya Lailatul Qadar, turun pertama kali itu ketika Lailatul Qadar. Allah sebutkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Aku turunkan Al-Qur'an ketika malam Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir, dan kita insya Allah sebentar lagi masuk 10 hari terakhir. Saya menyampaikan untuk kita semuanya, ini ada kesempatan momen untuk melipat gandakan pahala, untuk memanjangkan umur, untuk mendapatkan bonusan besar-besaran di malam Lailatul Qadar, yang itu akan disebutkan oleh Nabi di malam-malam 10 hari terakhir, dan disebutkan di malam ganjil, malam 23, 25, 27 atau 29. Tapi dalam hadis Nabi mengatakan la'allahu ayakunu fi sab'a wa isrin. Tapi saya berharap biasanya yang paling banyak terjadi itu di malam 27. Kalau antum bisa ketepatan ibadah, semua ibadah apapun yang kita lakukan di malam itu pas Lailatul Qadar, Allah melipat gandakan pahalanya, ketetapannya beda. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu seakan-akan kayak kita beribadah 1000 bulan.
atau sekitar 83 tahun. Kalau kita tasbih berarti seperti tasbih 83 tahun. Kalau kita malam itu sholat, maka sholat di malam itu seperti sholat 83 tahun. Kalau kita baca Quran 1 juz saja seakan-akan baca Quran 83 tahun. Kalau Al-Quran itu 1 juz berarti dikeruskan sekitar 30.000 kali. Karena satu bulan itu 30 hari, berarti kalau 1000 bulan 30.000 kali. Masya Allah itu, maka ini merupakan unggulan umat Nabi Muhammad, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran. Walaupun umur umat Nabi Muhammad niku rata-rata pendek, berkisaran 60-70, nah dibanding umat dulu yang tentunya kita kalah jauh, karena umat terdahulu itu ribuan tahun. Contoh Nabi Nuh, dakwahnya saja 950 tahun. Nah, sementara kita 60 tahun aja wis kepotong-potong tidur 20 tahun, kepotong untuk aktivitas kerja dan sebagainya, mungkin sepertiga umur kita, maka masa efektif ibadah tinggal sebentar. Maka dengan datangnya 10 hari terakhir itu Nabi mesti meningkatkan keimanannya. Jadi grafiknya para sahabat di bulan Ramadan itu di 10 hari pertama sama 10 hari kedua sama 10 hari ketiga itu berbeda. Jadi grafiknya naik. Beda dengan kita, grafiknya tadinya tinggi malah menurun. Sementara kalau yang terjadi di zaman sahabat, terjadinya itu malah terbalik. Awalnya biasa tapi paling tidak penutupannya harus luar biasa gitu ya. Maka dalam hadis idza dakhala fi asra awakhir minar Ramadan, kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, wa qama ahlahu, kemudian Nabi membangunkan istri keluarganya, mereka semuanya dijak untuk ibadah. Jamaah rahimakumullah, maka di antara yang menyebabkan kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang paling mulia, Nabi menjelaskan bahwa di dalam Islam ada salasa asra awakhir, 10 hari al-mufaddalah yang betul-betul dimuliakan. 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari di bulan Muharram, sama 10 hari di bulan Ramadan. Kalau 10 hari di bulan Muharram itu berkaitan dengan sejarahnya Nabi Adam. Kemudian kalau 10 hari di bulan Dzulhijjah berkaitan dengan Nabi Ibrahim. 10 hari di bulan Ramadan ini berkaitan dengan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu semua ulama sepakat. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa 10 hari Ramadan itu nilainya jauh lebih tinggi dibanding 10 hari Muharram atau 10 hari Dzulhijjah kalau waktu malamnya, karena ada Lailatul Qadar. Tapi kalau siangnya Pak, itu 10 hari Dzulhijjah di awal itu lebih mulia dibanding 10 hari yang lain. Karena kalau 10 hari Dzulhijjah ada Yaumul Arafah, di situ ada Idul Adha yang nilainya lebih tinggi, bahkan digunakan untuk sumpah di dalam Al-Quran, yaitu wal fajri walayalin asr, demi fajar dan demi 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jamaah rahimakumullah, maka yang menjadi penentu pokok kenapa Ramadan ya itu dinobatkan menjadi bulan yang paling mulia, kemudian 10 hari di antara 10 hari dalam Islam juga yang paling mulia. Kemudian Nabi Muhammad juga menjadi Nabi yang paling mulia, dan malam-malam Ramadan dinobatkan malam yang paling mulia. Itu inti penentunya adalah karena Al-Quran. Karena Al-Quran itu disandingkan dengan apapun akan menjadikan semuanya menjadi mulia. Dalam hadis Nabi mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Allah akan mengangkat derajat seluruh manusia dengan Al-Quran ini. Wa yad'a bihi akharin, dan Allah akan menjatuhkan manusia juga kaitannya dengan Al-Quran. Artinya apa? Semakin kita dekat dengan Quran semakin mulia. Semakin kita meninggalkan Quran semakin terhina. Preman sekalipun toh, kalau dia rajin baca Quran langsung jadi mulia. Kebalikannya ustadz toh, tapi dia jauh dari Quran, maka dia akan terhina. Ibnul Qayyim menjelaskan di antara keistimewaan Al-Quran, beliau mengatakan ada 9 maziyah Al-Quran. Yang pertama kata beliau apa? Annahu syafa'ah. Al-Quran itu menjadi syafaat penolong kita. Makanya kita diperintahkan untuk terus memperbanyak baca Quran. Nabi mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Bacalah Al-Quran, nanti di akhirat dia menjadi penolong kita ya,
bagi orang-orang yang membacanya. Ketika nyebrang sirat itu orang-orang itu nanti nggak akan ada yang bisa selamat kecuali para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, ya, sama orang-orang mukmin yang dia punya penolong. Jadi ada orang yang nyebrang sirat itu, Pak. Nanti dalam Islam itu ada 3 model. Ada yang tanpa hambatan. Ini kayak para nabi, para sahabat. Nek kita golongan pertama ini angel ini. Ya. Nah, golongan yang kedua itu bisa tapi butuh bantuan. Ini mungkin kita yang mengharapkan ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini golongan yang jelas nggak akan bisa nyebrang. Ya. Padahal sirat itu penentu surga dan neraka kita. Karena sirat itu kata Nabi jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Kalau dia bisa lolos berarti pasti masuk surga. Kalau kepleset berarti pasti masuk neraka gitu kan. Nah, maka ada golongan yang dia bisa nyebrang walaupun berat ya karena banyak penolong-penolongnya. Nah, di antara penolongnya itu Nabi mengatakan yang pokok itu ada 3. Pertama Al-Quran, yang kedua binatang yang kita korbankan, sama yang ketiga saudara yang sering kita kunjungi. Maka kita ya mumpung bulan Ramadan ini perbanyak sedekah, itu nanti menolong kita nyebrang sirat. Yang kedua sering berkunjung, karena saudara-saudara yang kita kunjungi itu nanti yang nuntun kita untuk bisa nyebrang sirat. Sama yang ketiga apa? Al-Quran, itu nanti yang akan menjadi penolong kita supaya bisa bebas dari hambatan nyebrang sirat. Bahkan di dalam hadis, Pak, itu manusia yang di alam kubur ketika malaikat mau menyiksa min qibali ra'sihi, dari jalur kepala, dafa'ul Quran, maka Al-Quran yang akan menolaknya. Maka nanti malaikat akan menyiksa dari jalur kakinya, maka Nabi menjelaskan kaki yang digunakan untuk melangkah ke masjid itu yang akan menolaknya. Kemudian ya'ti ilahi min qibali yadaihi, maka malaikat akan mendatangi para penghuni kubur lewat jalur tangannya. Wa dafa'hu sadaqah, maka tangan yang digunakan untuk sedekah nanti yang akan menolaknya. Padahal yang paling berat itu kalau malaikat menggodanya atau menyiksanya lewat jalur kepalanya itu. Maka penentu yang menyelamatkan kita adalah Al-Quran. Ini Masya Allah nih, yang pertama asy-syafa'ah. Yang kedua kata Ibnul Qayyim apa? Al-Quran itu maziyahnya adalah sebagai ruhiyah, nyawanya kita. Makanya ada hadis al-jahilu bil Quran, orang yang belas gak pernah tersentuh Al-Quran, gak pernah baca Quran, karena arwahuhum qabla mautihim mautun, maka rohnya itu sudah mati sebelum dia mati. Wa kana ajsamuhum qabla kuburihim kuburun, dan jasadnya sudah menjadi kuburan sebelum dikubur. Jadi orang itu memang nggak pernah baca Quran, tersentuh Al-Quran yang nggak pernah, satu huruf pun ya kerongkongannya nggak pernah kemasukan Al-Quran, itu kayak mayat hidup. Nek jasadnya, fisiknya kayak kijing. Ibu-ibu ndek bojor atau maca Quran ya kayak turu karo kijing. Karena memang itu nyawanya kita itu Al-Quran. Bahkan kalau di Al-Quran itu ada ayat wa kadzalika auhayna ilaika min ruhina. Demikianlah aku wahyukan kepada kalian orang-orang beriman ruhku, yaitu Al-Quran tafsirnya. Itu yang menjadikan kenapa orang-orang miskin, orang yang sebetulnya tidak berpangkat, dia bisa jauh lebih bahagia dibanding orang kaya yang berpangkat, yang tampan. Karena ya ternyata orang miskin ini rohnya itu dia dihidupkan, diberikan rasa gembira dengan Al-Quran. Jadi intinya gini Pak, orang semiskin apapun, sejelek apapun, walaupun dia nggak punya jabatan apapun, mungkin di masyarakat disepelekan, selama dia punya Al-Quran, dia pasti akan dibikin hatinya selalu gembira. Karena dia punya ruh, punya nyawa, ruhan itu Al-Quran. Karena penentu bahagia dan sengsara, sedih dan tidak itu letaknya bukan pada dohir, tapi pada ruh, pada nyawa atau hati. Saya kemarin nonton di Facebook itu ada semacam video animasi. Ya, videonya ibu-ibu sosialita kaya raya. Dia membawa mobil supercar harga 4 miliar Lamborghini jenis tipe tertinggi. Kemudian bawa HP yang harganya 36 juta. Kemudian tasnya tas mahal. Itu ketika dia berhenti di lampu merah, ngerti-ngerti sampingnya ada semacam pasangan suami istri, kayaknya aktivis itu kalau di videonya. Itu bisa tertawa, bahagia, gojek, seneng-seneng.
Sementara yang ibu yang kaya raya itu pas dia bingung mikir itu dia kan curiga suaminya sudah berapa hari itu nggak pulang-pulang itu. Akhirnya dia buka HP, betul ada WA masuk, klunting gitu dibuka. Ternyata temennya WA ngasih kiriman gambar suaminya selingkuh. Oh itu coba jenengan bayangkan kira-kira ya yang nangis, yang kemudian hatinya betul-betul hancur sedih itu saya pakai mobil supercar bawa duit telung tobos atusan ewu kabeh iku mau, atau tadi yang pasangan pakai motor buntut yang nggak punya duit itu tadi ya. Ternyata ya siksaan hidup itu bukan pada dohir tapi pada rohnya. Yang disiksa oleh Allah itu nyawa dan hatinya masalahnya. Walaupun dia punya segalanya, mobil ada, rumah ada, duit melimpah, tapi hatinya disiksa oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia jauh dari Al-Quran. Sementara yang satunya aktivis yang dia sering baca Quran, itu hatinya betul-betul gembira. Contoh bu, jenengan ya, ba'da tarawih tadarusan di masjid, kalau nyenek-nyenek ngobrol-ngobrol gini, itu walaupun mungkin ya kita nggak punya apa-apa, tapi hati kita dibikin lega, gembira. Makanya ada seorang murid itu pernah konsultasi sama Ibnu Taimiyah, dia ngomong, wah Syekh, saya merasakan kok hidup itu bosan ya jelek, pokoknya apa itu merasakan hati kok resah, gelisah, kok ya bosan urip. Bayangkan itu. Dia murid ngaji aja bisa bosen urip gitu loh, apalagi yang nggak kenal agama, yang nggak pernah ngaji. Apa kata Ibnu Taimiyah? Beliau mengatakan itu, ini nasihatnya beliau, itu taqdilil qalbi wa tadminu sa'adah wa taqwiyatul jismi illa bidawamin nadhar ila qalillah. Mas, saya itu nggak pernah ngelihat ada sesuatu yang bisa menentramkan hati, menjamin kebahagiaan dalam jiwa kita dan menjamin fisikmu sehat, kecuali kata beliau bidawamin nadhar ila qalillah, kecuali dengan terus banyak memandang Al-Qur'an atau kalam Allah. Sampai muridnya tanya, mosok bidawamin nadhar, mosok cuman memandang? Yaitu kata beliau saking ya barokahnya Al-Qur'an itu baru dipandang saja, lagi disawang gitu aja itu sudah menghidupkan hati. Kemudian muridnya tanya lagi, ya Syekh, kam naqra minal Qur'an, kalau begitu berapa banyak saya harus baca Quran? Apa kata beliau? Biqadri maturid minas sa'adah, ya sebanyak ketentraman yang pengen kamu dapat. Seberapa? Intinya ngeten, saya akeh le maca, saya tentrem. Itu loh, nek pengen sehat, pengen tentrem, ya sebanyak itu kamu baca. Apa saya akeh le maca, saya tentrem gitu. Makanya Ramadan ini para sahabat punya program baca Qur'annya itu, Pak. Saya pernah ngerekap menyalin dari kitab Syiar Alam An-Nubala itu tentang kisah para sahabat. Ternyata mereka rata-rata sahabat ketika bulan Ramadan mereka targetnya baca nggak ada yang di bawah 10. Semua sahabat bacanya di atas 10 kali khatam. Hanya satu tok sahabat yang khatam itu cuma 5 kali, namanya Khalid bin Walid. Itu pun ya dimaklumi karena beliau memang perang terus gitu loh hidupnya. Kemudian beliau pernah ngomong dan minta maaf kepada Quran, wahai Quran, saghaltu anka bil jihad. Itu kata Khalid bin Walid, saya betul-betul minta maaf, diriku tuh terlalu disibukkan dengan perang sampai nggak sempat baca. Kan perang itu ya dimaklumi nek ra maca, wong namanya perang itu resikonya kalau nggak bunuh kebunuh, kalau nggak nembak ketembak, kalau nggak mukul kepukul gitu kan perang. Makanya kalau nggak baca itu rodok-rodok memper. Lah nek misalnya jenengan Pak kok belas Ramadan ra khatam ngono iki berarti alasannya sik rodok memper napa? Apa sibuk glidik, apa sibuk bisnis, apa sibuk ngopo ngeten lho. Wong jenengan nek misale ngelengke baca sekali lenggah ba'da subuh setengah jam mawon niku sak juz dapat lho kuwi. Karena nek normal itu penelitian, yes, maksudnya jenengan praktekan, bacanya kita lancar gitu, setengah jam sak juz loh. Lah kalau misalnya kita Ramadan program ke di antara 24 jam dipotong setengah jam saja, kuwi berarti khatam sekali. Lah mosok Ramadan ora khatam, maka dijamin kok sak bare Ramadan ora mungkin iso khatam. Karena Nabi mengatakan man harrama khairaha, siapa yang terhalang untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan, gur maca Quran wong ki ungsume wong maca Quran kok tetep ra iso khatam, maka yakin sak bare Ramadan tambah orang mungkin iso khatam. Walaupun le ngomong gayane rada gedebus ngomongnya, aku ki anu no, nek Ramadan ki ora kaya bature liyane do maca Quran to. Gampang no, maca Quran kok bulan Ramadan ki akeh kancane teranah ungsume. Nah aku walaupun ra maca Quran bulan Ramadan gitu, tapi rencanaku engko arep ngatamke ki malah Syawal-Syawal.
Itu ngapusi Pak. Wong Ramadan aja sih liyane baca Quran do gampang khatam dia nggak bisa khatam, apalagi selain Ramadan yang setannya sudah dilepas ya, kemudian barokahnya begitu banyak sudah berkurang, ya, tentu tambah berat lagi. Jemaah rahimakumullah. Jadi itu yang kedua ya, keistimewaan Al-Quran menurut Ibnul Qayyim itu adalah ruhiyah. Yang ketiga, Al-Quran itu kata beliau maziyahnya apa? Al-Quran itu nanti manzilah itu punya level tersendiri di surga. Jadi di surga itu nanti ada level khusus dan tempat khusus bagi para penghafal Quran. Hadisnya begini, Nabi mengatakan yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang memang selalu membaca Quran, iqra wartaqi, nanti silahkan kamu baca terus naik ke surga. Ini sama-sama orang yang masuk surga Pak, podo-podo masuk surga. Itu nanti sebelum masuk surga dicegat dulu oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan kepada para pembaca Quran, silahkan iqra wartaqi, kamu baca terus naik di surga. Fa inna manzilatuka, nanti level surgamu itu apa? Akhiru ayatin taqra'uha, ayat terakhir yang kamu baca. Ini sama-sama penduduk surga, tapi nanti level surganya tergantung dari bacaan Qurannya. Monggo Pak, masuk surga baca dulu Al-Fatihah terus An-Nas. Oh ya, levelnya An-Nas wi. Tapi kalau dia Fatihahnya resmi dari Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nas, wah itu surganya paling tinggi, itu sudah nggak ada yang bisa ngalahkan itu. Orang yang sangat semangat baca Quran saja nanti di akhirat dia tetap gelo karena ada yang lebih tinggi lagi. Dia mungkin sudah ngapal ke Al-Baqarah, ternyata temennya sampai Ali Imran, dia iri lagi walaupun dia sudah di dalam surga, dia ngerti level saudaranya lebih tinggi, dia kemudian pengen lagi, menyesal banget itu Pak. Masya Allah ya. Maka mumpung ada kesempatan harus perbanyak, walaupun mungkin hafalan sedikit tapi yang dinilai itu bukan banyaknya tapi mengulang-ulangnya, saben ngulang dapat pahala lagi, pahala terus begitu itu. Nah Al-Fatihah harus hafal, juz amma ya insya Allah hafal karena sering diulang-ulang. Menghafal ke Al-Baqarah itu loh saya angel karena jarang banget diulang-ulang. Kita mbok sekali-kali diulang-ulang ngono dari ben hafal. Coba Al-Fatihah hafal bianget karo ngelengek-ngelengek hafal lo Al-Fatihah. Untuk di Al-Fatihah mari kita buka dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah acara sudah selesai, mari kita tutup dengan Al-Fatihah. Sekali-kali mari kita buka pengajian malam Nuzul Quran ini dengan Al-Baqarah. Alhamdulillah pengajian malam hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan Ali Imran. Serasi do ngaji Pak ngono iki. Itu ya. Jadi yang ketiga adalah manzilah. Yang keempat, kata beliau Al-Quran itu adalah rafi'ah, akan mengangkat derajat kita. Karena tadi hadisnya tadi saya sampaikan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Allah akan mengangkat derajat siapapun ya manusia dengan Al-Quran ini. Pokoknya kabeh-kabeh nek disanding ke Quran mesti mulia. Ojo meneh kok manusianya kertas saja Pak, kertas yang untuk mencetak Quran sama kertas yang mencetak Quran podo kertase itu nilainya jauh banget. Coba Quran nyata itu nek tanggale wis lewat ngono duwel-wel diles-iles ya to, nggo buntel apa itu ora kanggo ora enek regane. Tapi kalau Al-Qur'an podo kertase itu nilainya jauh banget. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu kalamullah, kertasnya ikut mulia. Nah, coba kalau Quran, nah, Quran ke rumangsaku isine ra enek sik bener kecuali tanggale karo regane tok kaya isine beritane ki oke sik ngapusi mulane nilainya rendah banget itu Quran itu. Makanya kalau zaman sekarang kok enek sik dodol Quran lah mesake tok jenengan tonton itu. Nang lampu merah apa masih ada sik dodol Quran itu. Misalnya ada ngono ketoke ngenes banget orang-orang wis enggak pada mau beli. Nek beli karena mesake ngono lho. Lah mesake kepanasan ngono nggur ditukuke nggur karena mesake. Karena orang-orang wis ora patek percaya nek karo Quran ngono kae. Itu menunjukkan bahwa apapun yang disandingkan dengan Quran pasti mulia. Coba kota yang paling mulia Mekah itu bukan karena suburnya sono tandus, tapi mulia karena Al-Quran sampai ada surat Makkiyah sama Madaniyah. Karena turunnya di Mekah sama Madinah. Kalau turunnya di Karanganyar ngono, mungkin nama surat di Al-Quran bukan Makkiyah Madaniyah no. Karanganyar Riyah ngono ya atau Popi yang ngono. Terus pokoknya sambungannya dengan itu. Coba Nabi paling mulia. Coba antum semua sebutkan kalau ada sambungannya dengan Quran pasti paling mulia. Jibril dinobatkan malaikat paling mulia ya karena tugasnya nurunkan Quran. Termasuk malam yang paling mulia di muka bumi ini sejak diciptakan
alam semesta itu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Qur'an juga pas Lailatul Qadar itu. Al-Qur'an intinya ya. Cuma rahimahullah ini jadi yang keempat bahwa Al-Qur'an itu sebagai rafi'ah yang akan mengangkat derajat kita. Nah, yang kelima khairiyah. Makanya ada hadis, khairiyah itu semuanya menjadi baik. Antum dikatakan baik itu intinya kalau senang dengan Quran. Aslu min jamil khair hubbul Quran. Pokok dari seluruh kebaikan itu penting antum senang dengan Quran. Nek krungu Al-Qur'an kok wis bunek ya toh. Pusing itu berarti ya, hatinya sudah enggak beres. Orang kafir saja ya itu mereka bisa tersentuh dengan Al-Qur'an. Banyak orang-orang yang masuk Islam karena bacaan Quran. Saya punya video testimoni pas orang-orang barat yang jelas gak pernah ngerti Islam ya itu kemudian langsung ya, dikasih testimoni, coba dengarkan suara ini gimana rasanya. Dia ngomong, wah ini suaranya kok indah sekali ya, ngalahkan lagu-lagu yang saya nikmati ya, ini saya kayak jiwanya melayang-layang ya. Itu orang kafir aja ngomong gitu. Makanya kalau ada orang Islam Mbak kemudian kok hatinya belas gak nyantol Quran, itu belas gak ada kebaikan, bahkan hatinya itu sudah rusak. Bahkan ya kalau Ibnu Abbas mengatakan suruh minta kepada Allah hati yang baru karena hatinya sudah enggak berfungsi. Beliau mengatakan salah satun itu utlubul qalba fi salasatil khisal. Kamu cek hatimu di 3 tempat. Fa ilam tajid, kalau kamu enggak mendapatkan hatimu di 3 tempat ini, fas'alullah qalban ghaira. Kamu minta lagi kepada Allah hati yang baru. Fa inna laisa laka qalbun, karena berarti kamu sudah enggak punya hati. Apa itu? Yang pertama adalah fi qiraatil Quran. Pertama kaitan Al-Quran. Kalau ada manusia kok hatinya belas gak nyantol Quran, itu berarti hatinya sudah rusak. Minta lagi pada Allah itu hati yang baru. Kata Utsman bin Affan, lau toharat qulubuna masyabiat min kalamillah. Kalau hati kita bersih, kita gak akan pernah kenyang dengan Al-Quran itu. Yang kedua apa? Fi kholwah ilallah, ketika berkholwat pada Allah, berduaan. Mosok kita dzikir menyebut nama Allah, menyepi sendiri, kok tetap gak ada rasa nikmat. Wah itu berarti hatinya rusak itu. Yang ketiga apa? Dzikrul maut, ketika ngerti kematian kemudian kita belas gak ngefek, itu kayaknya hatinya sudah mati. Orang tuh nek saking banyaknya maksiat kokian cekikian wae ngono tertawa-tawa itu kan mematikan hati toh. Itu akhirnya ngerti mayit aja iso dolanan ngono ki. Ngerti mayit wis ora iso ngambil pelajaran, bahkan bisa jadi dia ngungsung mayitnya ke kuburan aja tetep hatinya belas gak tersentuh. Ku nek wis mati atine ya kaya ngono kuwi. Ngeceknya di 3 itu tadi. Makanya Al-Quran itu menjadi khairiyah, menjadi penentu baiknya kita. Nabi mengatakan ya ukuran baiknya manusia, kalau jenengan pengen dinobatkan manusia yang terbaik itu apa? Nabi mengatakan khairukum, manusia yang paling baik di antara kalian man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Siapa yang mau belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Makanya para pengajar Al-Quran dia menjadi pegawainya Allah Ta'ala, sehingga enggak akan pernah kekurangan. Wis yakin jenengan ya kalau punya anak walaupun urung duwe pekerjaan resmi, belum punya dinas yang gaji tetap, kalau dia mau ngajarkan Quran antum enggak usah khawatir Pak, yakin enggak akan pernah kekurangan rezekinya itu. Wis masalahnya wong tua ki do gagal paham kok perasaane rezeki kudu duwe gaji. Nah dia gelem ngajari Quran ora bakal kekurangan kok ya toh. Wes coba neng kampung-kampung, saya ngopeni pengajian, saya punya temen ini, dia kerjanya cuma ngopeni pengajian cilik-cilik ngono ki. Ada berapa grup ibu-ibunya aja 15 nggon apa piye ngono ki. Iku nek bodoh kayak gini, Pak, itu semua grupnya itu ya enek sing ngekeki THR, ngekeki gula teh ngono ki. Wah, berhasil ngasih kintalan kok koyo ngono ki. Lah koyo ngono ngasih bingung le nolak rezeki lho nggur kono. Kuwi nggur ngajari Iqra, ngajari Al-Qur'an, karo ngajari fikih-fikih harian itu, ngajari wudu, ngajari tata cara sholat, ngono rutin mingguan. Coba nggur kayak gitu aja nggak pernah kekurangan. Motor ya ada yang memberi ya toh. Dulu wis motor saya pakai aja Pak ya toh untuk urusan dakwah ngono kuwi. Nek beras mentek, nek sing engko beras ya toh. Masya Allah jarene iki mungkin 5 tahun terakhir ngono ki ora pernah tuku beras, ngarep tuku ngono ki ngerti-ngerti grup pengajian kono ngekeki ngono golek penyaluran ning ndi yo kayak wong kae wae ngono. Masalah wonge melarat terus tambah meneh guru ngaji. Kuwi dadi incaran banyak muksinin kaya ngono kuwi. Ya ta. Makanya bersyukur jadi orang-orang melarat digoleki. Pemene arep bodho ngene iki, fidyah sik goleki wong melarat. Terus enek bayar kafarah goleki wong melarat. Engko zakat mal goleki wong melarat. Lah padha-padha wong melarat itu yang paling diprioritaskan itu melarat tapi dia guru ngaji.
Karena kalau kita bersedekah kepada orang yang mengajarkan ilmu, dia dapat pahala double-double, pahala sedekah sama pahala nyebarkan ilmu. Karena orang itu kalau punya ilmu, kemudian dia dikasih sedekah, maka nanti duitnya insya Allah nggak mungkin kok nggo maksiat. Nek wong melarat orang mudeng agama, sok-sok ya nggo maksiat lho, wis melarat, duit sedeloke malah nyangoni penyanyi dangdut wong dede melarat lho kowe ya. Tapi nek orang berilmu ya dia punya duit, insya Allah duitnya nggo nyebarkan ilmunya. Misalnya gue tuku bensin ya bensinnya untuk urusan dakwah. Nek misalnya dia beli jajan ya jajan untuk menguatkan fisik dalam ibadah. Jadi pahalanya double-double, Pak. Jadi podo-podo sedekah itu ketika ngasih ke orang miskin, satu miskin yang ahli ibadah, miskin yang berilmu itu pahalanya lebih besar itu. Lebih tepat sasaran itu loh maksudnya. Sama rahimakumullah. Jadi ini yang kelima, yang keenam kata Ibnul Qayyim itu maziyah atau keistimewaan Al-Quran itu apa? Ahliyah. Al-Quran itu menjadi keluarganya Allah. Karena dalam hadis Nabi mengatakan ahlul Quran, orang yang pinter Al-Quran, hum ahluwah, dia menjadi keluarganya Allah, wa khusunatihi dan kekasihnya. Oh. Nah ada orang bangga, aku ngerti pada, Pak Presiden ini ngerti pada kayak, aku ke ponakane, kayak ke ngono kayak Pak Deku lho kayak ora ben-ben kok aja cenanangan karo aku. Ngene elek-elek ngene iki aku ponakane. Dadi ponakane presidene bangga. Jenengan ditantang genden. Kowe iki ponakane presiden, kowe ngerti aku ora? Aku keluargane Allah Taala no, Allah Subhanahu wa taala no. Loh, kok iso? Lah iya. Hadisnya itu Nabi mengatakan ahlul Quran hum ahluwah, orang yang ahli Quran menjadi keluarganya Allah dan kekasihnya. Bahkan nanti kalau dia mati itu dibangkitkan itu barengnya dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Al-mahiru bil Quran, kata Nabi, ma'asafaratin kiramil bararah, orang yang mahir Al-Quran maka di akhirat dibangkitkan dengan malaikat-malaikat yang mulia. Nek tangi turu ngono dibangkitkan kaget, ki wetongen kok putih kabeh iki kaya dumenungso iki, kok gek aku dumenungso. Ternyata memang dia dimakamkan dengan para malaikat itu. Makanya menjadi keluarganya Allah Ta'ala. Nah kemudian yang ketujuh apa? Ini diantara sekian banyak keistimewaan, ini keistimewaan yang terbesar, bahwa Al-Quran itu mubarakah. Allah mengatakan inna anzalnal kitab mubarakan, aku turunkan Al-Quran itu sebagai keberkahan untuk seluruh kehidupan kita. Coba antum cek, semua jenis barokah mesti ada Al-Qurannya. Namanya rumah, dikatakan rumah yang barokah, Nabi mengatakan kalau di dalam rumah itu dibacakan Al-Quran. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan namanya rumah yang barokah kalau rumahnya di situ di dalamnya ada Al-Quran, ada orang soleh. Maksudnya rumahnya itu tidak jauh dari Quran, tidak jauh dari orang soleh, tidak jauh dari masjid, dan tidak jauh dari orang tua. Jenengan nek gawe omah, Mbak, pengen domisili tempat tinggal, nek pengen barokah, penak, neng ati tentrem, rumahnya itu kepepet ora patek gede, walaupun rumahnya tidak di kota metropolitan, sih penting rumahnya deket masjid, deket orang soleh, deket Al-Quran. Misalnya ada rumah tahfidz atau rumah Quran, atau ada TPA, atau pokoknya banyak kajian-kajian Al-Quran, halaqah Quran, sama tidak jauh dari orang tua. Wis mesti tentrem kuwi. Walaupun rumahnya jelek toh, tapi sampingnya ada masjid yang bagus. Nanti nek nang omah bosen turu masjid, ngono toh. Nek nang omah rapate enek panganan, ya toh, golek snack nang masjid. Masjid ki nek barokah ki akeh snack, akeh panganan, ya toh. Terus karpete empuk dibanding nang omah empuk nang masjid. Nek paduro bojone turu masjid ngono barang. Iku penake duwe masjid sik barokah ngono kuwi. Nah itu rumah dikatakan barokah mesti ada Al-Qurannya. Coba antum melihat sekolah dikatakan barokah juga mesti ada Al-Qurannya. SD di Tawangmangu itu ditutup pemerintah sekarang 3 coba. Termasuk SD di kampung saya itu ditutup. Kenapa? Karena untuk murid. Masuk total muridnya itu kok cuman 13, 6 kelas kok 13. Berarti sekelas nggur 2. Wong gurunya lo 12, muridnya 13. Apa ora boncos pemerintah bayari guru kaya ngono kuwi. Akhirnya sekolah ditutup. Sementara di kampung saya itu juga ada SD, itu padahal guru-gurunya yang guru kanca-kanca dhewe itu sekali buka wis ora nganggo kuota-kuotanan, langsung apa namanya sik ngenden-ngenden banyak banget itu. Masuk muridnya sekarang meh 400, padahal gedung enggak punya, lokal enggak punya.
Kenapa? Karena ada program Al-Qur'an, di situ ada multaqo, di situ ada program tahfidz. Itu kelasnya wong umum, bahkan bapake preman tatunan kabeh, anake sekolah ki nang kono kok nyata. Wong anu kok ben anakku pinter Quran ngono jarene. Dhewe ra iso maca Quran ya. Tapi pikirannya kayak gitu itu. Nek dipikir kok iso sampai seberkah itu ya. Itu memang intinya keberkahan hidup itu pada Al-Quran. Coba antum cek apapun itu. Kampung, ini kata Imam Syafi'i, kampung dikatakan barokah itu ciri-cirinya kalau di kampung itu ada 3 hal. Pertama, ada masjid yang makmur. Nah, ciri-ciri masjid yang makmur, aqamus shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Tegak salat 5 waktu, kemudian ada sirkulasi zakat, sama orang-orang di sekitar kampung itu tidak khawatir karena tercover dengan masjid. Oh, ciri-ciri makmur, masjid yang makmur itu innama ya'mur masajidallah, kan ayatnya itu surat apa itu? At-Taubah. Makanya masjid ini Pak, dikatakan makmur, sholat 5 waktu full, kemudian sirkulasi zakat masuk, pokoknya apa zakatnya banyak, kemudian didistribusikan. Nah, kemudian yang ketiga, penduduk di sekitarnya itu tercover semuanya, nyaman, tenang, lam yakhsha illallah, enggak khawatir, ya, sedih nang masjid, nang masjid loh. Makanya masjid makmur itu patokannya bukan bangunannya, tapi ya di situ ada dispensernya, ada apa kopi mik pirang renteng, kemudian ada tempat-tempat yang nyaman untuk istirahat. Terus wes pokoknya makmur, pokoknya masjidnya itu. Kalau dulu zaman Nabi, masjid itu kan untuk kesehatan para sahabat, untuk penampungan para duafa. Masjid juga untuk nampung peralatan perang. Kemudian masjid juga untuk koordinasi para pejabat tinggi. Kan ketika Islam tegak itu pejabat ketemuan sedina ping 5. Nabi ngumpulkan pejabat tinggi negara ya dhuwur ya bar dhuwur ngobrol dilit ya ngono wis. Ora kokan biaya ndadak rapat-rapat ning gedung MPR DPR ngentekke biaya pirang-pirang. Tinggal turu malah judege ya sak-sake. Lan aku wegah dadi anggota DPR ngono kuwi kan. Itu. Jadi betul-betul antum melihat masjid yang makmur itu zaman Nabi kan di situ juga untuk sebagai dapur umum, ya, bahkan untuk penampungan sahabat yang nggak punya rumah, bahkan di situ konsultan sumber ilmu, tempat ibadah, semuanya yang masjid Ka'bah. Antum melihat masjid Nabawi itu, ya, itu sampai sekarang itu namanya masjid makmur. Itu yang membuat barokah hidup kita. Kalau kampung ada masjidnya. Yang kedua apa? Kampung itu namanya barokah mesti ada Al-Qur'annya, ada TPA, itu kelihatan barokah. Coba Pak, antum tinggal di satu kampung, orang nek masjid, orang nek TPA. Satu lagi tadi belum saya sampaikan ya, kambing. Karena barokah itu Nabi mengatakan ittakhadul ghanam fa inna fihi barokah. Peliharalah kambing karena di situ penuh dengan barokah. Kalau ada kambing di situ berarti banyak ijo-ijo, banyak air, kemudian suasana masih agak lapang, dan di situ mesti banyak amalan sunnah, misalnya akikoh, walimah, ngono kuwi, karena ada kambing, dan mesti orang-orang situ sehat-sehat karena daging yang paling enak ya kambing. Ojo meneh kok kita tinggal di situ lagi bayangke saja. Coba antum bayangkan tinggal di Tokyo atau New York atau tempat-tempat yang betul-betul metropolitan. Ya toh, saya bayangkan ada kalender itu isinya gambar kota-kota yang metropolitan itu, New York, apa itu Tokyo dan sebagainya itu. Itu lagi bayangke aja apa penak ya urip kaya ngono kuwi. Nang apartemen lantai 40, nek listrik mati ngono kuwi munggah telundaan 40 lantai. Lah kemudian ora enek masjid, ora enek wong soleh, ora enek kambing, terus enggak ada TPA. Itu lagi bayangke aja itu apa penake coba hidup kayak gitu. Coba bandingkan antum tinggal misalnya di kalender itu ada gambar. Saya pernah masalahnya mampir masjid itu kalender 2023 itu gambar kota-kota metropolitan. Lah kalender 2024 itu gambar pemandangan-pemandangan. Itu salah satunya ada pemandangan di Padang Pariaman, itu kampung, ada gambar kambing-kambingnya, terus ada gunungnya, kemudian ada sungai, terus ada kayak musola kecil, ada anak pelayan-pelayan TPA, rumah-rumah itu lagi bayangke saja. Saya bayangkan wah enak banget ini tinggal di kampung ini, enak TPA-ne, terus apa mesti wong wedok ya bening-bening toh itu biasanya ya toh, guru TPA-ne, terus coba lagi bayangke aja, terus ada kambing itu seger kelihatan itu. Seneng kono nyunah ketoke damai itu. Nah, coba bandingkan kalau tinggal kok di gedung-gedung pencakar langit kayak gitu tuh. Terus arep piye arep ngopo ngono? Apa urip kok nggur nang apartemen mulek kae nang kono kuwi, mentok tembok kayak gitu tuh.
Jadi program hidupnya berarti nggur kaya kewan, sekedar apa nuruti syahwat perut, syahwat kemaluan, ya toh. Lah kalau manusia hidup kok nggak ada masjid, kemudian nggak ada kambing, nggak ada orang soleh, nggak ada Al-Quran, kita terus harus ngopo? Umar bin Khattab mengatakan gini, mabaqiya min ladati dunia ila salasa, yang membuat saya betah hidup di dunia itu 3, sholatul jamaah, berarti ada masjid, yang kedua Al-Quran, yang ketiga liqaul ikhwan, ketemu dengan ikhwan, ketemu dengan saudara muslim. Ini menjadi ukuran, Mbak. Orang itu nek Islamnya bagus, orang itu nek imannya bagus, mesti seneng dengan 3 hal ini, seneng masjid, seneng Al-Quran, karo seneng ketemu wong soleh. Kalau ada aktivis jenggoten misalnya nang masjid ra patek seneng, teko kari mulai dhisik, ketemu kanca ya ora seneng, salaman ra gelem, pulatane cemberut metutut ngono wae. Mbok nek ketemu wong Islam kaya ngono kuwi. Ya toh. Kemudian anehnya juga Al-Qur'an ya ora patek seneng, liyane tadarusan blirit wae. Iki wong kaya ngene iki imane ra beres kuwi. Walaupun jenggote dawa to, walaupun bojone kudunge gede to. Masalah enten makhluk ngeten iki tenggen kula enten. Ya to, aku tak mirim masjid kene ketua pembina takmir masjidku ki enek siji aktivis ngono kuwi. Kuwi mesti salate masbuk terus, ya to. Karena ora cocok karo kanca-kanca sak masjide, ra nek sik cocok. Dia itu nek biasanya kita kan ada istilah jauh di mata dekat di hati to. Nek dia tuh dekat di mata jauh di hati kok kuwi. Dekat di mata jauh di hati ki ya kuwi bendina ketemu tapi ngerti rupane ki kemampleng wis pokoke pengen ngampleng ngono ya. Apa ya bahasane ki apa nek ngerti rupane ki pengen ngampleng ki kemampleng ya, betul ya. Masalah mongkok nganyel ki lho. Awit kapan gitu lho. Artinya ilmu agama dia bikin jengkel banyak orang. Kok sak masjid jengkel kabeh lho. Kelakuane koyo ngono kuwi. Toko ngarep dhewe misale kuwi lewat ngono ya ora sopan wis. Karena nganggep liyane ki bodoh kabeh ngono ya. Ya toh. Mungkin dia ngaji ke kelompok tertentu itu dari pengajian itu dia nganggep sih paling bener gitu berarti liyane ki ustadz walaupun dia urung pernah ngrungokke pokoknya ki ora recommended ngono langsung tinggal. Ini wong sombong ya kaya ngono kuwi. Ini berarti imannya enggak beres. Orang tuh nek imannya bagus yang bikin kita betah di dunia itu ada Quran, ada masjid, ada tadi apa? Ada kambing. Itu yang buat kita tentram. Kalau Umar bin Khattab kalau hidup kok nggak ada 3 itu, mendingan mati saja. Mau ngapain memperbanyak dosa? Coba jangan bayangkan, tinggal di kampung, orang enek masjid, orang enek wong soleh, orang enek pengajian. Terus arep ngopo coba hidup kayak gitu itu? Berarti hidupnya cuman jalani rutinitas yang membosankan ngono kuwi wae, ya toh. Turu mangan, dolan, nonton TV, ngono kuwi tok. Mendingan mati dhisik nek kaya ngono kuwi, malah ngokeh-ngokehke dosa masalahnya. Itu. Nah, makanya di antara sekian banyak barokah ya yang membuat kita tetap bisa betah di dunia itu karena Al-Qur'an. Saya kemarin sebelum Ramadan itu, Pak, ngerti dhewe dan betul-betul ketemu langsung dengan wong sugih rumah Jakarta kono. Ternyata dia nginep di glamping atas kampung saya itu. Ya toh? Kan atas saya sekarang dibikin glamping-glamping itu, kampung itu view-nya bagus banget memang ya. Itu ternyata dia hari Sabtu itu, Pak, selesai ngantor itu, nggak tahu ngantor apa, Sabtu kan biasanya kantor tutup, tapi dia beli tiket itu hari Sabtu, itu dari Jakarta dia harus pesen Grab, itu turun bandara sini, bandara mana Jogja, Kulon kayak adoh banget loh Jogja itu, Jogja daerah Temon, itu nge-Grabnya aja 600 loh sampai Tawangmangu ini. Itu kemudian sampai situ sekitar jam-jam 5 sore toh. Jam 5 sore ki dia yang ngopi terus udut neng apa atas kampung ngalamun ya toh. Bariku ngadem gitu toh. Bariku tidur, bangun tidur, dia nyewa Grab lagi ke situ motor, kemudian golek jajanan di mana warung-warung bawah Tawangmangu itu deket Tawangmangu. Bariku naik lagi mandi, bariku apa? Nge-Grab lagi sampai Jogja, tuku tiket mangkat ning Jakarta. Terus ngantor lagi. Saya bayangkan biaya tiket pesawat PP, nge-Grabnya 600 PP. Kemudian yang kono ternyata nggur domblong, ngadem, ngalamun, kelop-kelop ini ketemu aku loh langsung loh. Karena saya saat itu ada acara, ada ustadz-ustadz, ada kegiatan toh.
Terus si punya glemping itu ngobrol, Pak. Kayak wong kayak kan tak tahu kayak kok kayak wong gendeng nang kono ngalamun ki wong ndi to. Lho, kayak pengunjung kayak wong Jakarta lho, Pak, kayak wong sugih lho kayak. Dia tuh pengen golek ketenangan katanya. Padahal villa di Tomong kan banyak banget tuh, Pak, itu. Ada di Sekipon tuh gede-gede. Dia enggak mau. Pokoknya paling sepi, gitu. Paling sepi di atas kampung ini. Wah. Ternyata neng kono ki pati-pati tuku pesawat, tuku tiket pesawat, sampai situ yang ngadem, ngobrol, ngalamun, madhep ngulon. Aku kuwatir engko nek wonge bunuh diri lho ki engko. Ya. Iki aslinya dia tuh semuanya ada loh dia itu. Mobil mewah, rumah dia di Jakarta jauh lebih bagus dibanding glamping. Glamping itu cuman kayak apa perumahan iso diteteli kayak gitu itu coba. Saya bayangkan kok yang ini kok ya betah hidup kayak gitu itu. Ya itu masalahnya dia nggak ngerti letak ketentraman hatinya itu harusnya dia ngerti dengan Al-Quran itu hatinya jadi hidup. Kalau dia ngerti ya toh, dengan ketemu orang soleh itu akan bahagia. Dia kalau ngerti bahwa di masjid itu membuat jiwanya tentram itu, yakin ra perlu dadak adoh-adoh neng Belumbang situ itu. Saya aja ditawani yang punya villa itu, tat mbok nginep tat sekali-kali tat ben anu. Padahal gratis loh iku aku. Wegah ya. Masalahnya walaupun kasur empuk itu di situ nggak ada unsur daging. Lah bojoku ora gelem kok nang kono kuwi. Mosok turu dhewe. Saya ingat ada nasihatnya salah seorang ulama salaf itu ketika beliau ditanya mana yang membuat kamu tempat wisata yang membuat kamu paling nyaman. Beliau mengatakan ya di mana saya dekat dengan Allah dan dekat dengan istri saya. Itu. Walaupun saya tidurnya di gubuk reot, kasurnya cemet, sudah nggak ada empuknya sama sekali, tapi selama ada istri saya di situ dan saya dekat dengan Allah di situ, itu tempat yang paling nyaman untuk saya. Kebalikannya antum walaupun nyewa villa, ya hotel yang super mewah VIP, tapi di situ jauh dari Allah, terus nggak ada istrinya di situ, turu dewe, leles, yakin ora enek sak amput itu bahagianya itu. Aku bayang ketok ngono turu biasanya ada unsur daging terus nggak ada daging di situ Karena Umar bin Khattab itu pernah jelaskan gini, Pak. Ketika beliau ketemu ada Arab Badui. Ini Arab Badui itu orang mukmin beriman tapi dia lugu, jujur. Wes ora patek duwe pendidikan, dia orang-orang gunung. Ketika ditanya, "Mata sa'adah?" Yal A'rab, wahai Arab Badui, apa yang membuat kamu bahagia? Beliau mengatakan arba'ah, 4 saja. Aklul lahmi hifdzul lahmi naumal lahmi wa dakhlul lahmi fil lahmi. Nanti aku rada isin nyampaikan ini. Apa itu? 4 itu makan daging, nyimpen daging, tidurnya dengan daging, memasukkan daging dalam daging gitu kata dia. Itu saya yakin jenengan ngerti tafsirnya toh. Antum walaupun sugih kaya ngopo, nek ra entuk mangan daging, kuwi berarti kok kan penyakit. Ya toh. Terus yang kedua, antum itu ya toh, kalau dia mengatakan bisa nyimpen daging berarti dia nggak punya utang. Terus dia tidurnya dengan daging itu berarti tidurnya nggak sendiri. Terus coba antum bayangkan duit itu kayak banget dia bisa tidur dengan daging tapi yang keempat nggak bisa. Ya pada era bahagia. Ini maaf loh, saya nggak punya niat maksud rodok menjurus enggak. Ini ilmu loh. Itu tadi yang saya sampaikan ada dalilnya loh itu. Dan itu kalau kita jujur secara bodoh-bodonan, secara sederhana, bahagia ki ora ribet-ribet banget kok. Sepenting antum bisa mangan daging, ora koken pantangan, bisa duwe simpenan daging, tidurnya dengan daging berarti dia enggak bermasalah. Antum walaupun sugih tapi pas kesur sama istri, 3 hari orang ngomongan ngono turu dewe-dewe, wis nikmatnya sudah hilang itu. Enggak ada kebahagiaan sama sekali. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir apa? Annahu tibyanan min kulli syai'. Al-Qur'an itu menjadi penjelas dan menjawab semua problematika kita semuanya ini. Makanya antum kalau punya masalah itu aslinya hurung ketemu jawabannya aja di dalam Al-Qur'an. Enggak ada masalah yang Al-Qur'an itu enggak menyelesaikan. Karena salah satu keajaiban Al-Qur'an ini yang menjadi mukjizat itu apa? Tibyanan min kulli syai'. Al-Qur'an itu menjadi penjelas dari seluruh problematika kita. Dulu saya pas SD itu guru saya kan menjelaskan, guru SD, mukjizat yang terbesar itu adalah Al-Qur'an. Mukjizat itu sesuatu yang super ajaib. Misalnya tongkat jadi ular, bisa membelah laut, dibakar tidak mempan. Ya, tapi di antara mukjizat yang terbesar adalah Al-Qur'an. Ngono ki saat itu sirahku sik urung iso nampa.
Wong Al-Qur'an ki mukjizate ndi? Nek misalnya dibakar enggak mempan kayak Nabi Ibrahim ki mukjizat iya ya karena spektakuler. Kemudian bisa menghidupkan orang mati, penyakit-penyakit yang betul-betul parah itu kayak Nabi Isa bisa. Ya, itu kan spektakuler gitu loh. Nah, tapi mosok Al-Qur'an wong ning masjid kue Al-Qur'an amoh pirang-pirang kaya ngono iki mukjizatnya apa gitu loh. Pikiran saat SD pada saat itu. Tapi bahasan kita mondok baru sadar salah satu mukjizatnya, salah satunya saja selain barokah tadi apa? Menjawab semua problematika hidup. Terus semua mukjizat kan selesai setelah nabinya wafat, gitu? Misalnya mukjizat Nabi Musa, setelah Nabi Musa wafat, maka mukjizatnya hilang. Tapi kalau Al-Qur'an itu mukjizat untuk Nabi Muhammad, itu justru mukjizatnya semakin terasa, semakin kelihatan itu padahal nabinya sudah wafat. Bahkan kita merasakan mukjizatnya luar biasa. Coba antum punya problem apa? Sebutkan. Semuanya terjawab dalam Al-Qur'an. Ada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang ya Al-Qur'an menjawab semua tantangan dan problematika hidup. Saya pernah bikin tulisan-tulisan, maksudnya beberapa problem yang sering muncul dan digoleki ketemu jawabannya dalam Al-Qur'an. Misalnya kalau ada bocah kok dia hatinya enggak pernah bisa lembut, kasar, kaku, karo wong tuwa ora iso apik, kemudian uripe terlunta-lunta. Ternyata ketemu jawabannya di Al-Qur'an tuh ketemu nanti. Itu penyebabnya apa? Dia enggak baik sama ibunya. Ayatnya wabarom biwalidati walam yaj'alni jabbaran sakia, dan berbaktilah kamu kepada ibumu, maka nanti kamu insya Allah ya tidak akan pernah bisa jabar itu orang dadi menungso sik kaku, beringas, sadis, sakia, dan tidak akan terlunta-lunta. Jadi itu kan ayat itu menjelaskan penyebab hidup kita terlunta-lunta, kemudian hati kita nggak bisa lembut, itu karena orang apik karo ibuke gitu kan. Terus ada lagi, kenapa orang itu terjebak pornografi, syahwat, terus dia terkungkung dengan pornografi itu ngasih tobatnya nggak bisa. Itu kalau ayatnya ketemu, Allah mengatakan adau shalah wa tabu syahwat. Orang itu nek meremehkan sholat mesti kecanduan syahwat. Nah, itu berarti ketemu jawabannya. Berarti solusinya diperbaiki sholatnya. Kemudian apalagi problem-problem yang sering muncul, ya, banyak banget, ratusan ribuan problem ketemu jawabannya di dalam Al-Qur'an. Dulu pas anak saya meninggal yang ketiga itu, padahal sudah setahun, itu sedih banget loh Pak. Itu sampai jarak seminggu kelingan, nangis meneh, ngerti kelambine kae nangis meneh. Wong esuk tak jak ke masjid lho bocah itu. Lah kok jam 11 meninggal. Jadi ngerti nggone pas ning masjid aja ngerti maune lenggah ning kono kuwi, wah kelingan nangis meneh. Pak, jenengan kok anu brebes-brebes kelingan anakku Ndek, kapan kae ning kene iki ngono gitu. Dadi kelingan terus itu Pak. Terus saya itu golek iki sedih ini cara menghilangkan gimana ya toh. Nek doa jelas ya, tapi ternyata ketemu ayatnya. Ya toh, bahasan kita kaji itu ada di surat Maryam itu tentang ayat yang menjelaskan bahwa anak gimana ayatnya itu saya lupa ya, tapi itu menjelaskan bahwa nanti di akhirat itu bocah akan ketemu lagi dengan orang tuanya. Surat Ar-Ra'd itu tentang waladina amanu wattaba'tum dzurriyyatahum bil iman. Oh, ketemu berarti itu enggak mati, cuman pindah tempat. Pindah tempat berarti dia duluan. Jadi kayak beda keberangkatan, kono berangkat dulu, ya toh. Yang penting sama-sama beriman. Kalau dia kan pasti di surga. Terus tambah lagi dalam hadis ayat itu dijelaskan nanti anak yang mati belum balik dimomong Nabi Ibrahim. Kemudian nanti dia berada di taman-taman surga. Wah, itu langsung lega Pak di hati itu. Betul-betul ya Allah, ini Al-Qur'an ini melegakan dan menghibur betul ya. Karena saat itu kita membayangkan is koyo kehilangan itu berat banget, tapi setelah ngerti ayat itu oh berarti nggur pindah nggon, dan dia pindahnya dari tempat dunia yang buruk ya menuju tempat yang jauh lebih baik. Kemudian juga dimomong Nabi Ibrahim, tenang malah dimomong mboke sok-sok engko di unen-uneni, dimomong Nabi Ibrahim jelas aman ini. Demikian guys, semoga bermanfaat. Sudah 1 jam kurang dikit. Semoga ini bisa memberi manfaat untuk kita. Akhirul da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atika. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa 'amalin yuqarribuni ila hubbaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.